Pak, ini mumpung belum mati. Kalau sudah mati datang, itu yang terjadi. Saya ingin jadi orang saleh, ya Allah. Itu makanya manusia itu ketika sudah mati minta, ya Allah, tolong kembalikan saya ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya ingin menjemput amal-amal saleh yang dulu saya tinggalkan. Ketika mati itu baru kita minta, ya Allah, tolong balikkan saya ke dunia. Saya jemput semua amal yang saya tinggalkan. Oh, dulu saya tak tajuk, saya jemput. Dulu saya tak baca Quran, saya jemput. Dulu saya tak ke masjid, saya jemput. Semua amal saleh kan saya jemput. Sayang, tak bisa, kata Allah. Tak bisa. Apa jawaban Allah? La yu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Allah tidak akan menunda lagi ajalmu kalau sudah datang. Ini mudah sudah dulu. Ya, tu. Kan tak ada yang... Coba, Ustaz juga begitu tuh. Ustaz Arifin Ilham 40-an. Ustaz Uji 40-an. Imam Nawawi 40-an. Ya. Itu Ali Jaber 40-an. 42 mungkin bisa jadi sebentar lagi. Wallahu alam. Nah, tinggal kita bersiap saja. Karena jangan sampai kita merasa rugi ketika kematian datang dan menyesal. Ingin bersedekah dan ingin menjadi orang saleh, tapi sayang penyesalan sudah terlambat. Ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan, kata Allah, tidak ada lagi. Selesai sudah. Nah, ini pelajaran penting kalau kita datang ke tempat-tempat kematian, supaya kita diingatkan Allah akan satu keadaan yang kita pasti akan mengalami keadaan itu. Karena ini bukan kampung abadi, kata Allah, ada kampung halamanmu. Wa inna daral akhirah. Itulah kampung halamanmu, dan itulah al-hayawan, hidup yang sesungguhnya di sana. Di sini hidup kita tidak hidup yang sempurna. Kita sakit di sini, kita tua di sini, dan kita mati di sini. Akhirat tidak ada tua, tidak ada sakit, dan tidak ada mati. Yang bahagianya tanpa batas, yang deritanya pun tiada ujungnya. Itu kehidupan yang pasti dan kehidupan yang hakiki. Nah, disinilah kita bersiap. Ya, tentu kita berharap mudah-mudahan kita semua yang tersisa ini, yang masih hidup di dunia ini, selalu dituntun Allah untuk menuju kebaikan-kebaikan sampai akhir hayat kita. Begitu, ya, almarhum kalau ada hutang piutang beliau tolong dilunasi, ya, supaya perjalanan beliau pun menjadi mudah menuju Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu sedang takziah jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Firdaus yang telah dipanggil oleh Allah di hari Kamis yang lalu dalam usia 52 tahun. Sebagai seorang yang beriman, Allah memerintahkan kita setiap ada musibah yang datang menimpa kita atau siapapun di antara kita, maka kita mengucapkan kalimat istirja yang tadi dibacakan dalam Al-Quran. Kalimat itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami pasti kembali kepada sang pemilik. Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan semua dosa almarhum jika ada diampuni Allah, semua amal baik beliau diterima dan dilipat gandakan pahalanya, ditempatkan di tempat yang mulia di alam barzah, dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran oleh Allah. Kita yang masih ada kesempatan, ini jadi pelajaran yang berharga bahwa semua kita akan menghadapi fase yang sama, dan kebetulan almarhum mendahului kita. Jadi kenapa bahasanya mendahului kita? Karena kita sama-sama ke sana, cuman beliau lebih duluan saja. Ya, masih untung kita dikasih waktu berbenah. Beliau 52 tahun ya, udah dipanggil Pak. Makanya Bapak yang 60 sudahlah tuh. Jangan tinggalnya masjid dah ya. 60 tu jangan jauh-jauh di masjid ya Pak. Itu. 52 saja sudah diambil oleh Allah. Apalagi yang sudah 60 tu. Bisa jadi beko malam, besok pagi gitu. Maka bersungguh-sungguhlah mumpung waktu masih ada. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai wasiat takziah malam ini kita akan bahas surat Al-Munafikun.
ayat yang 9 sampai 11. Kata Allah begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. La yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kamu dilalaikan oleh harta dan anak-anakmu daripada ibadah zikir kepada Allah. Maka siapa yang dilalaikan oleh anak, oleh harta dan anaknya, maka dialah manusia yang paling merugi, kata Allah. Dan infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Dan ketika kematian telah mendatangimu, maka kamu akan berkata, ya Tuhan, tunggulah mati saya sebentar. Saya ingin bersedekah dan menjadi orang saleh. Dan Allah tidak akan menunda matinya bila ajalnya sudah datang. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu perbuat. Nah, itu arti sederhananya surat Al-Munafikun ayat 9 sampai dengan 11. Jadi Allah mengingatkan dalam ayat ini, Bapak Ibu, pertama kata Allah, hai orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh harta dan anakmu dari ibadah kepada Allah. Karena yang membuat kita lalai itu dua. Kalau ada urusan anak, urusan harta, urusan anak. Dan banyak manusia yang lupa, Bapak Ibu, ketika sampai di dunia bahwa tujuannya tidak di sini. Kan kata Allah begitu ya, di surat Al-Ankabut ayat 64. Ya, di surat Al-Ankabut ayat 64 kata Allah, wa innad daral akhirata lahiya al-hayawan. Sungguh kampung akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Allah menyebut akhirat itu sebagai kampung. Berarti kita tidak di kampung kita sekarang. Kita sedang di daerah rantau. Sedang dalam perjalanan menuju balik ke kampung halaman kita. Ada orang yang lupa sampai di dunia ini, dia lalai kalau dia sedang merantau di sini. Allah mengatakan ada ad-darul akhirah, kampung akhirat. Maka semua kita akan pulang kampung. Cuman sampai di sini mereka lupa kalau mereka akan balik. Apa yang melalaikan itu? Dua saja. Harta dan anak. Menariknya, Bapak Ibu, dua ini disebutkan harta duluan. Janganlah hartamu dan anakmu melalaikan kamu. Kenapa harta dulu, Pak? Karena yang paling banyak melalaikan manusia itu harta. Kenapa? Semua orang punya harta. Anak, tidak semua orang punya anak. Ya, ada orang tentu yang tidak diberi anak oleh Allah. Tapi harta, semua orang diberi harta. Maka yang paling banyak melalaikan kita itu adalah harta. Yang paling banyak itu harta melalaikan. Baru anak nomor 2. Ya. Makanya Bapak Ibu yang kaya itu lebih berat itu ujiannya ketimbang yang punya anak. Karena yang paling banyak melalaikan itu justru harta. Ya, makanya orang kalau kenapa lah jarang Ibu Pak Ika Mas Haji ceramah dengan pengajian di sibuk banget ini. Nah, sibuk ke dua urusannya nih kok. Kalau ndak urusan harato, urusan anak, ya ndak? Coba tanya orang sibuk, Ibu. Pak kok jarang ya kini Kak Mas Haji. Nah, jawabannya dua saja itu. Kalau ndak urusan harato, pekerjaan, bisnis, ya urusan anak, cucu. Maka ibu-ibu, Mbak Ibu kok lah jarang pengajian cucu ndak bisa tinggal. Nah, kan itu. Itu bukti itu. Anak dan cucu itu melalaikan. Ya. Nah, kata Allah, siapa yang dilalaikan oleh harta dan anaknya dari ibadah itu, merekalah yang paling merugi, kata Allah. Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa orang yang dilalaikan oleh harta dan anak itu paling merugi? Bapak Ibu, kalau baca nanti surat Az-Zumar 47, ya, dan surat Ali Imran 91. Itu ya, Az-Zumar 47 dan Ali Imran 91. Kata Allah nanti, Bapak Ibu, ketika di akhirat manusia diperlihatkan azab neraka kepadanya yang selama ini dia lalai. Ketika menampak azab itu, kata Allah, andai dia berhasil mengumpulkan dunia dan seisinya,
Wa mislahu ma'ahu, 2 kali lipat dunia dia punya. Ibu bapak bekerja siang malam, mengumpulkan dunia, semua isi dunia bapak ibu punya. Bahkan 2 kali lipat isi dunia ini kita punya. 2 kali lipat. Tidak ada manusia yang sekaya dia. Semua isi dunia dia punya. Dia penguasa bumi. Bahkan kekayaannya 2 kali lipat isi dunia ini. Di Ali Imran dikatakan, andai dia bisa mengumpulkan emas sebanyak bumi emasnya, apa yang terjadi? Laftadau bihi min su'il azabi yaumal qiyamah. Pada hari itu dia akan menyerahkan seluruh kekayaannya itu asal diganti dengan azab Allah, supaya dia selamat dari huru-hara akhirat, supaya dia selamat dari azab neraka. Ambillah semua dunia yang saya kumpulkan itu. Itu betapa ruginya Pak Ibu. Betapa ruginya manusia yang bisa mengumpulkan dunia, bahkan 2 kali lipat dunia dia kuasai. Pada hari itu, dia akan menyerahkan itu semua demi selamat dari azab Allah. Maka tidak ada yang paling beruntung Pak, kecuali mereka yang diselamatkan Allah pada hari itu, yang walaupun dunia mereka tidak punya. Itu bukti orang yang dilalaikan oleh harta di dunia rugi. Karena bagi orang itu nanti di akhirat, dunia 2 kali lipat isinya akan dia ganti dengan azab Allah pada hari itu, asalkan tidak jadi diazab. Begitu juga kalau Bapak baca nanti surah Al-Ma'arij, ya, surah Al-Ma'arij ayat yang ke-11. Ketika manusia menampak azab, tanpa azab di hari kiamat, apa yang terjadi kata Allah? Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yauma izin bibani. Ketika azab sudah tampak di hari itu, manusia akan menjadikan semua anak-anaknya sebagai tebusan dirinya. Anak cucu yang kita banggakan hari ini, yang kita lalai beribadah karena mereka, besok akan kita jadikan pengganti kita di azab. Ya Allah, azablah semua mereka, asal saya selamat. Itu menjadi bukti Bapak Ibu, betapa tidak bernilainya harta anak-anak ketika kita sudah berhadapan dengan azab Allah akibat kelalaian kita dari mereka di dunia ini. Karena kata Allah, jangan pernah kamu dilengahkan daripada ibadah oleh harta dan anak-anakmu. Lalu kata Allah apa? Kalau kamu punya harta, kalau kamu punya anak, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah. Sebahagian yang telah kami berikan rezeki kepadamu, infakkan. Sebelum kematian datang. Ketika kematian datang dan kamu tidak berinfak, kata Allah, maka manusia akan berkata saat matinya datang, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhan, boleh tidak mati saya ditunda sebentar? Andai engkau menunda mati saya, maka fa'asaddaqa, saya akan mensedekahkan semua harta saya. Masalah Bapak Ibu ya, ketika manusia mati itu, hendak mati, ternyata yang paling dirindukan manusia itu bersedekah Bapak Ibu. Dan dia ingin mensedekahkan semua hartanya yang dia dapatkan selama ini. Ya. Karena ketika kematian datang itu Pak Ibu, kenapa manusia minta bersedekah Pak? Kenapa manusia tidak minta tahajud, tidak minta haji umrah, tidak minta baca Quran, tapi bersedekah? Satu, ketika akan mati itu Pak Ibu, ternyata Allah perlihatkan kehebatan sedekah yang dijanjikan Nabi itu. Kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli sadaqati hatta yuqda ma bainan nas. Semua orang akan dilindungi oleh sedekahnya sampai nanti hisab selesai. Jadi orang yang ahli sedekah itu Pak Ibu, itu matinya begitu ringan dan mudah. Seperti apa keluarnya uang itu mudah dari kantongnya, seperti itu pula keluarnya nyawanya mudah dari jasadnya. Makanya orang yang kiki simpili itu mati payah tuh, Pak. Ya Pak. Makanya apa-apa tidak boleh kiki-kiki ke ibu lah. Ya. Dia kok minta belanja ibu agi salah. Ya itu. Kok kiki apa payah mati begitu. Ya Pak. Manusia ingin bersedekah. Memang sedekah yang paling hebat itu ke istri Pak. Dan Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, indid dananir, saya punya uang banyak. Kepada siapa saya bersedekah? Kata Nabi, ibda biman ta'un. Sedekah yang pertama istrimu. Kadang apa-apa kok kawan rajin mentraktir kawan. Orang rumah minta belanja kena serengeh terus. Kok ada apa-apa nanti itu tuh nanti payah mati itu Pak. Sayolah kamu. Orang minta sedekah,
Karena orang ketika akan mati itu sedekah itu akan mempermudah matinya. Itu kenapa dia sedekahnya bukan sedekah biasa, tapi fa'as-sadaqah. Ada dua huruf yang ditasdidkan, yang ditadaifkan, yang double, sad dan dal. Sad harusnya Bapak Ibu kalimat itu atasaddaq. Hanya satu yang hurufnya double, dal. Tapi tidak, sadnya didobelkan juga, diganti ta dengan sad menjadi as-saddaq. Untuk menunjukkan kalau saya punya bumi dan semua isinya saya punya, saya cari lagi sebanyak bumi dan isinya ini, saya sedekahkan dua-duanya. 2 kali lipat dunia ini akan saya sedekahkan kalau saya punya itu. Betapa tidak berharganya dunia ketika kita akan mati itu, Bapak Ibu. Kini Bapak Ibu, PT 10.000, 20.000 kadang harganya Bapak Ibu. Tapi begitu akan mati, andai Bapak Ibu punya dunia dan seisinya, bahkan 2 kali lipat itu akan diserahkan ketika kematian itu datang. Makanya minta sedekah mereka. Karena sedekah itu mempermudah mati. Termasuk sedekah itu Bapak Ibu, ketika kita di alam barzah. Apa janji Nabi? Bila mati manusia, ada 7 amal yang abadi mengamankan dia sampai hari kiamat. Ya, dalam hadis Muslim itu ada 3 ya. Salah satunya apa? Sedekah jariah kan? Yang dirinci Nabi sedekah jariah itu apa? Menggali sumur, membangun masjid, mewariskan mushaf gitu kan? Ya itu, mengalirkan sungai. Nah, jadi makanya Bapak Ibu nih, keluarga almarhum nih, kalau harta beliau masih ada, yang belum dibagi harta beliau, maka belikanlah Quran beberapa lembar, beberapa eksemplar. Nanti sedekahkan ke masjid, ya, diwakafkan ke musala. Dan itu amal beliau abadi sampai hari kiamat, Pak. Ya, harta beliau yang masih ada, belikan Al-Quran atau diinfakkan ke masjid. Kenapa begitu? Dan manusia minta bersedekah ketika mati itu, Pak. Nah, yang berikutnya kenapa minta bersedekah? Karena sedekah itu amal yang paling ringan, hingga yang tidak punya uang pun bisa bersedekah. Kalau Pak Ibu haji umrah mahal. Kalau salat punya biaya, nutup aurat. Puasa ada sahur bukanya. Sedekah? Tidak. Sedekah itu tidak perlu biaya kalau tidak ada uang. Bagaimana caranya? Senyum kata Nabi itu. Atabassum ala wajhi akhika sedekah. Tersenyum itu sedekah. Begitu gampangnya kita bersedekah. Ibu kalau kurang piting, sedekah. Ya ada orang, kalau tidak ada orang jangan Pak. Ya kan? Senyum, sedekah. Raf'ul hajari minat tarik sedekah. Meminggirkan batu ke jalan, ke pinggir jalan. Nampak batu di tengah jalan, ibu pinggirkan, sedekah. Sedekah. Bapak Ibu, batu tampak di tengah jalan, nampak paku, nampak duri, nampak sampah, pinggirkan. Sedekah. Itu makanya Bapak yang membuat polisi lalu di muka rumah itu bongkar. Iya, polisi lalu tu jangan tinggi-tinggi, buat ketek-ketek tapi landai supaya orang marem kencang. Tanya orang lalu di situ. Itu abi amal kita besok tu Pak. Iyalah, setiap orang lalu tu terzalimi dia Bapak bayar tu, berhutang kenyo tu. Iya makanya duit banyak tapi rendah supaya nyorem kendaraannya. Jangan duit tinggi tanya orang dia. Kata Nabi, meminggirkan batu ke pinggir jalan itu sedekah. Itu beton yang letak ke tengah jalan tu. Baca itu tu Pak. Iya. Iya kalau nyo kancang tu kan memang nyo tidak punya adab. Tapi kita tidak boleh menzalimi orang banyak. Tidak boleh. Ya. Oh, kok kadang-kadang Pak. Oh, rumahnya letak ke tengah jalan Pak. Seminggu lama tu. Tenda beralik. Ya Pak. Tenda beraliknya letak ke tengah jalan tu Pak, seminggu tu. Barat ambil orang lalu ikut seminggu tu Pak. Jalan tu kan tak punya awak lah tu. Punya orang tu mah. Mangga ambil dia awak, punya orang banyak. Tu bayi besok tu Pak. Bayi utang tu mah. Ya tu. Itu kenapa manusia ketika mati minta sedekah, karena sedekah tu gampang. Minggirkan batu, tu sedekah. Ya tu. Itu alasannya manusia minta bersedekah. Wa akum minas salihin. Dan saya akan jadi orang saleh. Jadi orang saleh Pak ya. Pasti itu Pak. Sekarang Bapak Ibu yang lengah ibadahnya, mungkin ya baca Qurannya kurang, mungkin salatnya sunat. Itu Bapak Ibu akan menyesali ketika mati itu. Kenapa? Bapak Ibu punya waktu, punya kesempatan. Kecuali sakit, tidak masalah. Musafir, tidak masalah. Tapi tidak ada masalah. Kita di rumah, itu makanya Bapak Ibu, kok tak dengar azan lari silakan masjid. Dake, nyon pukul balik. Itu. Kecuali ibu-ibu yang punya ya alasan tak ke masjid. Kalau apa-apa tak ada alasan tak ke masjid dah.
Ya toh? Ya apa-apa tak ada alasan. Apa alasannya? Tak ada alasannya. Alasannya tak ada alasan. Payung ada mah. Oto ada bagai. Ya toh? Nanti harta apa dihisap tuh. Enak. Memang begitu, Pak. Ini mumpung belum mati. Kalau sudah mati datang, itu yang terjadi. Saya ingin jadi orang saleh, ya Allah. Itu makanya manusia tu ketika sudah mati minta, ya Allah, tolong kembalikan saya ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya ingin menjemput amal-amal saleh yang dulu saya tinggalkan. Ketika mati itu baru kita minta, ya Allah, tolong balikkan saya ke dunia. Saya jemput semua amal yang saya tinggalkan. Oh, dulu saya tak tajuk, saya jemput. Dulu saya tak baca Quran, saya jemput. Dulu saya tak ke masjid, saya jemput. Semua amal saleh kan saya jemput. Sayang, tak bisa, kata Allah. Tak bisa. Apa jawaban Allah? La yu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Allah tidak akan menunda lagi ajalmu kalau sudah datang. Jadi ajal ini tak bisa tunda nih, Pak. Kalau dia sudah datang, siap, tak ada cerita. Ibu bapak amalnya sedikit, itu salah. Kan di waktu sudah dikasih banyak. Waktu sudah dikasih banyak. Makanya nanti di depan pintu neraka itu manusia berteriak-teriak, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal lazi kunna na'mal. Apa kata manusia? Ya Allah, tolong balikkan kami ke dunia, saya jemput amal-amal saleh yang dulu saya tinggalkan, yang tak sempat saya kerja, yang tak bisa, yang tak saya kerjakan. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum. Umurmu kan sudah cukup 60 tahun, 50 tahun. Sudah cukuplah itu, kata Allah. Ya, waja'akum, ya, dan telah datang kepadamu orang yang memberi peringatan. Kan sudah diingatkan. Ada ustaz-ustaz dulu tuh pengajian di masjid, ada ceramah-ceramah dulu yang kamu dengar. Udah ada peringatan. Waktu sudah cukup. Oh, sekarang tak bisa, kata Allah. Ya, tak bisa lagi. Nah, ketika kematian manusia minta ditunda mati, ditolak oleh Allah. Ketika di alam barzah minta balik ke dunia, ditolak oleh Allah. Ketika di pinggir neraka minta balik ke dunia, ditolak oleh Allah. Permintaannya sama, Ibu. Apa permintaannya? Supaya bisa menjemput amal saleh yang dia tinggalkan. Makanya Bapak Ibu, selama ada kesempatan beramal, jangan pernah lepaskan. Karena kalau sudah lepas, tidak bisa ditarik ke belakang. Tidak bisa dijemput lagi itu. Habis waktu penjemputannya itu. Mumpung, makanya saya kata, mumpung kita masih ya ada kesempatan. Dan sekarang ni Bapak Ibu, apalagi rumah kita kan tak ada yang jauh dari masjid. Tak ada yang jauh, Pak. Kalau ada kajian-kajian di masjid, datangilah. Duduk setengah jam tu, tak berat pula tu. Kau duduk menjunjur saja, apa lo baliknya tu. Ruangan AC lo lah, tak. Gitu. Datangi. Supaya kita tak menyesal. Itu janji Allah pasti. Dan itu akan kita hadapi bersama. Ya, tak? Makanya kata Nabi, wa kafa bil mauti wa iza, cukuplah kematian itu menjadi pelajaran yang paling hebat bagimu. Tidak ada lagi pelajaran yang lebih hebat pada melihat kematian itu. Kenapa? Kita akan menghadapi proses yang sama. Tinggal lagi kita, apamu seperti dia, atau kamu persiapannya maksimal. Makanya jangan pernah lalai, kata Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta dan anak membuat kamu lalai untuk beribadah tadi. Karena kelalaian itulah yang akan kita sesali saat kematian datang. Pasti semua kita menyesal, Pak. Karena ketika kita akan mati itu, Pak Ibu, Allah perlihatkan semua ya kebaikan-kebaikan yang bukan hanya yang sudah kita lakukan, kebaikan yang harusnya bisa kita lakukan, tidak kita lakukan. Diperlihatkan Allah. Bapak Ibu misalnya, ya, tadi bisa baca Quran. Ada waktu, ada kesempatan tak baca, Allah perlihatkan, andai kau baca tadi, ini pahalanya. Bapak Ibu kalau misalnya bisa salat sunat, tak salat sunat, dilihatkan ke Allah, kamu kan tadi punya kesempatan, andai kau lakukan, ini pahalanya. Makanya manusia ketika akan mati, semuanya menyesal dan ingin menjadi orang saleh. Wa akum minas salihin. Kenapa? Diperlihatkan kepadanya semua amal yang tidak sempat dia kerjakan, pahalanya ini kalau kau kerjakan. Baru disitulah manusia merasa rugi. Makanya katalah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Yang lalai-lalai itu dia baru sadar ketika mati, dia merasa rugi hidupnya. Bapak Ibu, waktu kita sama. Waktu kita diberikan Allah sama, tapi surga kita tidak akan sama. Masuk surga pun tidak akan sama.
Kenapa berbeda, Pak? Berbeda kesungguhan kita. Ada yang punya kesempatan, dia sungguh-sungguh. Ada yang punya kesempatan, dia tunggu. Yang itulah yang akan menyesal, bukan hanya saat mati, di alam barzah menyesal, sampai nanti ke depan pintu neraka pun dia akan menyesalinya. Nah, katalah Bapak Ibu, ya, sebisa mungkin maksimalkan kesempatan yang masih tersisa, terutama Bapak Ibu yang sudah pensiun. Ya, yang pensiun kok selalu bengek karena memang lagi ring 1, Pak. Ring 1, Pak. Walaupun Abu bisa lebih dulu, Pak, tapi apa Ibu yang lah pensiun ring 1. Ya toh? Ya itulah, itu apalagi yang duo, ini mudo sudah dulu. Ya toh? Kan tidak ada yang siapa? Ustaz juga begitu tuh. Ustaz Arifin Ilham 40-an. Ustaz Uji 40-an. Imam Nawawi 40-an. Ya, itu Ali Jaber 40-an. Saya 42 mungkin bisa jadi sebentar lagi. Wallahu a'lam. Nah, tinggal kita bersiap saja. Karena jangan sampai kita merasa rugi ketika kematian datang dan menyesal. Ingin bersedekah dan ingin menjadi orang saleh, tapi sayang penyesalan sudah terlambat. Ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan, kata Allah, tidak ada lagi. Selesai sudah. Nah, ini pelajaran penting kalau kita datang ke tempat-tempat kematian, supaya kita diingatkan Allah akan satu keadaan yang kita pasti akan mengalami keadaan itu. Karena ini bukan kampung abadi, kata Allah, ada kampung halamanmu. Wa inna daral akhirah. Itulah kampung halamanmu, dan itulah al-hayawan, hidup yang sesungguhnya di sana. Di sini hidup kita tidak hidup yang sempurna. Kita sakit di sini, kita tua di sini, dan kita mati di sini. Akhirat tidak ada tua, tidak ada sakit, dan tidak ada mati. Yang bahagianya tanpa batas, yang deritanya pun tiada ujungnya. Itu kehidupan yang pasti dan kehidupan yang hakiki. Nah, disinilah kita bersiap. Ya, tentu kita berharap mudah-mudahan kita semua yang tersisa ini, yang masih hidup di dunia ini, selalu dituntun Allah untuk menuju kebaikan-kebaikan sampai akhir hayat kita. Begitu, ya, almarhum, kalau ada hutang pihutang beliau, tolong dilunasi, ya, supaya perjalanan beliau pun menjadi mudah menuju Tuhannya. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.